Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang ada di rumah, para pemirsa MT dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Nggak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan lagi nih. Selamat datang di acara tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru MT Indonesia yang akan menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes wawasan adik-adik nasirat dan adik-adik atfal kita seputar Al-Quran. Bersama saya Kak Fadli yang akan memandu acara. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk sama para peserta yang sudah ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Boleh kenalan dulu satu-satu? Assalamualaikum, nama saya Kela Talia dari Kebayoran, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maira Ahmad, umur saya 9 tahun, dari cabang Kebayoran. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sajidah Aliyah, umur 11 tahun dari cabang Kebayoran. Tim A gimana, semangat? Semangat. Kok lemes banget? Semangatnya mana dong? Semangat. Semangat, oke. Kita ke tim B, kenalan dulu nih tim B. Assalamualaikum tim B. Waalaikumsalam. Tim B ada siapa aja nih? Boleh kenalan dulu satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Munif Ramadan Budiman. Umur saya 13 tahun dari cabang Kebayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazri Syarinoval, umur 12 tahun dari cabang Kebayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cemas Sabat Ahmad. Umur saya 13 tahun dari cabang Kebayoran. Oke, tim B udah semangat? Semangat. Aku lemes. Ayo semangat. Semangat, oke. Oke, tim B siap? Siap. Sebelum kita mulai, kakak akan bacakan dulu peraturan mainnya ya adik-adik. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia tadi adik-adik peraturan mainnya ya. Gimana, udah siap semua? 2 kelompok? Siap, oke. Kakak akan mulai dari grup A. Pertanyaan pertama. Siap-siap. Apakah surat terpendek dalam Al-Quran? A. Al-Kautsar, B. Al-Ikhlas, C. Al-Falaq, atau D. An-Nas? A. Al-Kautsar. Kita cek dulu ya jawabannya benar atau salah. Jawabannya adalah benar. A. Al-Kautsar. Oke, siap tim B? 10 poin tuh, itu masih 0. Tim B, pertanyaan kedua. Apa nama surah ke-112 dalam Al-Quran? A. Al-Kautsar,
B. Al-Ikhlas, C. Al-Falaq, atau D. An-Nas? B. Al-Ikhlas. Yakin? Yakin. Yakin? Kita kunci jawabannya. Jawabannya yang benar adalah benar, B. Al-Ikhlas. Jadi sekarang poin sementara 10-10. Gimana tim A? Sudah siap untuk pertanyaan selanjutnya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tim A. Disebut apakah surah Al-Quran yang diturunkan di Madinah? A. Madanayah, B. Makiyah, C. Madaniyah, atau D. Arabiyah? C. Madaniyah. Kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. C. Madaniyah. Pertanyaan untuk grup B di bab terakhir di babak pertama ya. Surat apakah yang memiliki ayat terpanjang di dalam Al-Quran? A. Surat Ali Imran, B. Surah Al-Maidah, C. Surah An-Nisa, atau D. Al-Baqarah? D. Surah Al-Baqarah. Oke, kita kunci jawabannya ya. Jawabannya benar. D. Al-Baqarah, yakni ayat ke-283. Jadi untuk babak pertama skornya sama 20-20. Ayo semangat dong. Semangat. Jadi untuk menentukan pemenang, kita akan masuk ke babak rebutan ya adik-adik ya. Kita masuk ke babak rebutan. Jadi peraturan yang pertama di babak rebutan, sebelum Kak Fadli selesai membacakan soal, tim A atau tim B tidak boleh memencet bel. Jika ada yang mencet bel, maka pertanyaannya akan dikasih ke tim lawan. Oke, siap? Siap. Coba tim A tes belnya dulu. Oke, tim B. Oke, siap? Skor kalian 20-20. Ini adalah penentuan. Siap? Siap. Oke. Tim A? Siap. Oke, siap. Pertanyaan rebutan. Berikut ini adalah surah-surah Al-Quran yang termasuk dalam surah Makiyah. Kecuali A. Surah Al-A'la, B. Surah Al-Alaq, C. Surah Al-Maidah, atau D. Surah Al-Ikhlas? Siapa? Oke, tim B. Ayo tim B. Apa tim B jawabannya? A. Surah Al-Alaq. Tim B. Oke, tim A. Siapkan jawabannya kalau salah. Tim B udah kunci jawaban? Kunci. Oke, kita cek jawabannya. Benar atau salah? Salah. Jawabannya? Ya, salah. Mohon maaf tim B, jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim A ya. Jadi tim A, sudah dipersiapkan jawabannya? Oke. Kakak ulangi lagi ya pertanyaannya. Berikut ini adalah surah-surah Al-Quran yang termasuk dalam surah Makiyah. Kecuali, ingat ya, kecuali A. Surah Al-A'la, B. Surah Al-Alaq, C. Surah Al-Maidah, atau D. Surah Al-Ikhlas? Silakan dijawab. Kesempatan terakhir, nggak perlu langsung jawabannya. Kesempatan terakhir untuk bisa menang di episode kali ini. Tim A, C. Surah Al-Maidah. A, C, Surah Al-Maidah. C. Surah Al-Maidah. Oke, kita cek jawabannya nih. Waduh, tim B, gimana jawabannya? Benar atau salah? Benar. Itu kenapa tadi nggak dijawab? Oh, tadi gitu. Oke, siap. Kita cek jawabannya. Benar apa salah jawabannya? Tim A, jawabannya benar. C. Surah Al-Maidah. Adik-adik yang ada di rumah, kenapa ya di dalam Al-Quran ada surah yang disebut surah Makiyah dan surah Madaniyah? Apa sih bedanya? Agar lebih tahu, yuk kita tanya langsung ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli,
Adik-adik, jazakumullah nih pertanyaannya ya, dan juga pemirsa di MTA. Saya yakin sudah sering ya kita, apalagi kalau di sekolah ya, kita pelajaran agama, kita sudah mempelajari nih hal ini nih, ya berkenaan dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Tapi ada yang harus kita pahami juga ya, yang mungkin adik-adik juga ini jadi tambahan ilmu nih. Bagaimana sih sebenarnya para ulama itu mengklasifikasikan surah Makkiyah atau Madaniyah ini dengan cara apa sih gitu. Nah, para ulama itu mengemukakan atau mengemukakan 3 cara untuk mengklasifikasikan surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah ya. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa para ulama itu melihat dari tempat turunnya ayat atau wahyu tersebut diturunkan, atau dalam istilah metodenya disebut al-makan an-nuzul ya, dilihat dari tempat turunnya. Tempat turunnya wahyu itu, ayat itu diwahyukan. Nah, di situ akan ditemui ayat itu atau surah itu masuk ke dalam Makkiyah atau Madaniyah. Tetapi tidak semua juga ternyata ayat itu, misalkan ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah berkenaan dengan bunyi ya ayuhan nas ya. Kan nanti kan di ciri-ciri tuh ada tuh bahwa katanya kalau yang bunyinya ya ayuhan nas itu masuk surah Makkiyah karena yang disuruh manusia secara umum, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ternyata kalau kita melihat secara keseluruhan surah Al-Baqarah itu masuknya surat Madaniyah. Nah, jadi ternyata dari sisi al-makan an-nuzul juga tidak mencakup keseluruhan ya. Semua dalam satu surah itu turun di kota Mekah ataupun di periode Madinah. Tapi memang secara keseluruhannya nih mayoritasnya mana nih? Gitu. Misalkan masuknya Makkiyah, oh ya sudah berarti ini masuknya Makkiyah gitu. Atau ini secara mayoritas masuknya Madaniyah, ya sudah berarti ini masuk Madaniyah. Nah, metode itu yang dipakai ya. Pertama, yang kedua, metode berikutnya adalah dilihat siapa yang menjadi objek dari wahyu tersebut atau yang diajak bicara. Kalau dalam Islam metodenya itu disebut dengan melihat al-mukhatabnya. Yang diajak ngomongnya ini siapa? Ya, yang dibicarakannya ini siapa? Contoh misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kita semua udah pasti tahu tuh, ya. Mukhatabnya siapa di situ? Kan yang diomonginnya siapa di situ? Ternyata yang diomonginnya itu adalah Abu Lahab. Ya, kalau Abu Lahab otomatis itu masuk surah Makkiyah karena memang kan Abu Lahab kan di Mekah ya pada waktu itu. Jadi metode ini digunakan juga ya untuk mengetahui surat itu diklasifikasikan masuk ke Makkiyah atau Madaniyah. Ya, itu yang kedua, metode kedua. Metode yang ketiga adalah dilihat kapan ya ayat tersebut atau surat tersebut diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan metode namanya az-zaman an-nuzul. Jadi dilihat kapan waktunya. Ya. Nah, waktunya itu misalkan sebelum hijrah. Nah, kalau sebelum hijrah kan berarti periode Mekah tuh. Maka di situ disebut dengan surah-surah Makkiyah. Sedangkan kalau turunnya sesudah periode hijrah, berarti kan Nabi sudah di Madinah. Berarti masuknya itu periode Madinah. Tapi jangan salah, ketika Nabi sudah hijrah pun kemudian Nabi melaksanakan haji wada, ada di situ surah terakhir. Ya, ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW pada periode setelah hijrah. Tapi tetap itu juga masuknya ke surah Madaniyah. Padahal itu turunnya di Mekah gitu. Karena kan itu Rasulullah sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi 3 metode ini yang digunakan oleh para ulama untuk mengklasifikasikan surah itu masuk Makkiyah atau Madaniyah. Nah, ini adik-adik mengenai metode yang digunakan oleh para ulama ya untuk mengetahui ya. Berikutnya, apa sih Pak ciri-cirinya? Ya, ini untuk Kak Fadli, kemudian adik-adik juga pemirsa MTA di rumah, ciri-cirinya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Cirinya yang pertama. Nah, para ulama mengatakan bahwa ciri pertama dari surat Makkiyah itu ada lafaz atau ada kata kalla. Ya. Kalla, tahu kan kalau di juz amma kita sering nemukan kan
Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Jadi ada bantahan atas keyakinan orang-orang kufar sebelumnya atau pemahaman orang-orang kufar sebelumnya. Jadi ada bunyi atau ada lafaz kalla. Nah, di sana para ulama menemukan bahwa ada 15 surah dengan lafaz kalla yang di dalamnya ada lafaz kalla dan itu masuk klasifikasi makiyah. Jadi ayat-ayat atau surah-surah yang di dalamnya ada lafaz kalla yaitu masuk dalam makiyah. Berikutnya, ciri umumnya. Yang kedua adalah ada lafaz ya ayyuhan nas. Nah, tadi secara umum ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas itu masuknya kelompok surah makiyah. Tapi seperti tadi sudah saya contohkan bahwa tidak semua juga ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas itu masuk ke surat makiyah. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 21 kalau saya tidak salah. Coba deh. Di situ kan ada firman Allah Ta'ala bunyinya seperti ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu kan ya ayyuhan nas, tapi masuknya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berarti madaniyah kan? Gitu. Jadi memang tidak semua ya ayyuhan nas itu masuk ke dalam makiyah, ya, ada juga yang madaniyah, tapi mayoritasnya ya ayyuhan nas itu makiyah. Ya, baik. Berikutnya yang ketiga adalah surah yang memuat ayat sajdah. Ya, ini masuk kategori klasifikasi surah makiyah. Ayat sajdah itu apa? Yaitu ayat-ayat yang di dalamnya diperintahkan atau diingatkan bahwa manusia ini, segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu memuji, ya, menyembah Allah Ta'ala. Nah, ada ayat-ayat yang berkenaan dengan kondisi itu dijelaskan. Baik itu bentuknya perintah ataupun penjelasan untuk bersujud kepada Allah. Nah, ini ciri yang ketiga mengenai surat makiyah, kelompok surah makiyah. Dan yang keempat adalah, nah ini juga yang umum, ya, yaitu cirinya adalah mufassal atau surat-surat pendek. Nah, surat pendek umumnya adalah surat makiyah, ya, surat yang diturunkan pada periode ketika Nabi SAW ada di Mekah. Nah, ini 4 ciri secara umum surah makiyah. Yang berikutnya adalah ciri surah madaniyah. Nah, adik-adik pasti tahu nih, ya, apa ciri surah madaniyah. Ya. Yang pertama, kalau tadi yang makiyah itu bunyi ada lafaz ya ayyuhan nas, kalau kelompok surat madaniyah itu ada bunyi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu mayoritas, ya, itu masuk ke dalam surah madaniyah. Ada bunyi itu. Hai orang-orang yang beriman. Karena di situ yang diseru adalah kelompok orang-orang sahabat Rasulullah SAW yang mereka sudah menjadi sebuah komunitas yang besar. Ya, maka yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang berikutnya, kata para ulama, yang berikutnya ciri surat madaniyah itu adalah setiap surah yang membahas tentang orang munafik. Kenapa? Karena kita tahu periode pembahasan orang munafik itu terjadi ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Islam sudah menjadi sebuah agama yang lama-kelamaan membesar, banyak pengikutnya. Orang-orang yang tadinya mereka ragu, ya, karena memang satu dan lain hal, akhirnya mereka dalam tanda kutip, waduh, kayaknya ya apa boleh buat deh, saya masuk Islam juga, gitu kan. Akhirnya masuklah orang-orang yang seperti ini. Nah, pembahasan berkenaan dengan orang-orang munafik inilah periodenya adalah periode Madinah. Walaupun sekali lagi tidak semua surah yang pembahasan orang munafik masuk periode Madinah. Contohnya, nah di sini dikatakan surah Al-Ankabut. Ya, di dalam surah Al-Ankabut ada pembahasan orang munafik gitu. Baik, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ciri surat madaniyah itu yang isinya adalah pembahasan mengenai hukum-hukum. Mengenai hukum-hukum bermasyarakat, hukum-hukum, ya macam-macam lah. Ya, banyak perintah. Ya, banyak perintah di dalam Al-Qur'an kan, kita tahu kan, ya, mengenai
misalkan mengenai zakat, mengenai apalagi berperang, mengenai haji, mengenai segala macamnya. Ya, dibahas di situ. Nah, jadi surah-surah yang berisi tentang hukum-hukum itu adalah salah satu ciri dari surah Madaniyah. Baik, adik-adik, Kak Fadli, ya, adik-adik, pemirsa MTA semua, inilah berkenaan dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Tadi metode untuk mengklasifikasikannya sudah saya jelaskan dan juga ciri-cirinya sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan adik-adik semua juga pemirsa MTA di rumah memahaminya ya. Baik, saya cukupkan. Jazakumullah. Nah, itu dia adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita cek dulu poin terakhir. Tim A 40, tim B 20. Jadi, pemenang untuk episode kali ini adalah tim A. Mubarak untuk tim A. Untuk tim B, ya jangan sedih ya. Semoga di episode selanjutnya bisa menang nih. Adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itu tadi program tes wawasan Quran pada episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menonton program MTA Indonesia, khususnya program live khutbah Jumat hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk para peserta yang ada di studio yang telah mengikuti acara, terima kasih untuk kru yang telah mensupport acara ini. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Saya Kak Fadli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.